Ada sesuatu yang agak jarang disebut di dalam sejarah Isra Mi'rajnya Nabi, yaitu berkaitan saat Nabi Muhammad setelah meninggalkan bumi menuju ke Sidratul Muntaha. Nabi diperlihatkan oleh Allah banyak hal dalam perjalanan, dan selalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa maksudnya tadi itu?" Jibril pun menjawab. Setiap kali Nabi melihat hal-hal yang unik, yang aneh dalam perjalanan Mi'raj, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini maksudnya apa? Kemudian setelah Jibril menjelaskan, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam paham. Nah, salah satu di antara yang aneh terasa oleh Rasulullah adalah beliau dirayu-rayu oleh seorang wanita tua, Bu. Peot, kempot, giginya sudah tak ada, matanya sudah kendur, pipinya sudah doyor. Wanita ini berdandan menor, pakai lipstik tebal, pakai bedak, kemudian pakai cela, alis pun dikasih pena, pakaiannya diberikan pakaian anak gadis, orang tua dikasih pakaian gadis. Lalu dia melambai kepada Nabi Muhammad, "Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, sinilah Muhammad, sini, duduklah dengan saya, bersenang-senanglah kita sebentar dulu, kita ngobrol-ngobrol ya Muhammad." Alhamdulillah Nabi Muhammad tak tertarik. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan, tapi dia bertanya pada malaikat Jibril, "Jibril, barusan ini maksudnya itu apa?" Menjawablah malaikat Jibril, "Hai Muhammad, barusan itu tadi yang engkau lihat adalah perumpamaan dunia yang hari ini engkau huni, hai Muhammad. Dunia yang engkau tempati, dunia yang engkau huni sudah sangat tua, wahai Muhammad. Tapi makin tua, orang kalau makin tua, makin panjang umur atau udah pendek umur? Udah dekat mati atau lama biasanya? Udah dekat mati. Makin tua duniamu ini makin mempercantik diri. Coba saja lihat di zaman sekarang, kota-kota di muka bumi dipersolek dengan pembangunan-pembangunan yang mewah, gedung-gedung, keindahan-keindahan, tempat-tempat pariwisata, berbagai macam tempat permainan dan sebagainya. Inilah dunia. Makin tua makin berdandan dia, makin tua makin berusaha menarik perhatian. Tapi bagi orang yang tahu hakikat, dia sadar dunia ini tak lama lagi akan mati, maksudnya kiamat. Dunia ini tak akan lama lagi akan binasa. Namanya orang tua, tiap sebentar penyakitan, banyak masalah kesehatan, sehingga terjadi bencana ini, bencana itu dan segala macamnya. Inilah hakikat dunia. Maka untung wahai Muhammad, kamu tadi tidak datang memenuhi panggilan wanita tua itu. Bila engkau memenuhi panggilannya, maka orang-orang beriman dari umatmu hai Muhammad banyak yang tergoda oleh rayuan silaunya dunia. Orang beriman. Kalau sekarang alhamdulillah orang-orang beriman sadar bahwa dunia ini sementara, bumi juga dan langit dan segala isinya akan kiamat. Sadar orang beriman. Coba kalau Nabi SAW berhenti memenuhi panggilan wanita itu, akan banyak orang-orang beriman berhenti beramal soleh, banyak beramal salah. Akan berhenti melakukan perlombaan memburu akhirat, akan banyak berlomba memburu dunia. Ini kisah saja ya Bapak Ibu. Saat Nabi sampai ke langit, apa kata Rasulullah? Saya diajak ke suatu wilayah yang maha luas. Wilayah itu adalah kawasan di bawah Sidratul Muntaha, di bawah Baitul Ma'mur. Saya mendengar kesibukan para malaikat menulis dan bekerja di kantor. Malaikat kerja di kantor. Mereka menulis. Apa yang mereka tulis? Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Para malaikat sibuk bekerja. Dan saya melihat berbagai macam warna-warni yang di bumi tak ada warna-warni itu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad pun diajak melihat-lihat surga. Di situ Nabi Muhammad tak mau keluar. Nabi Muhammad
ingin stay di dalam surga. Malaikat berkata, Muhammad, engkau pasti akan berada di sini kelak. Tapi setelah kiamat, hai Muhammad, syarat boleh tinggal di dalamnya selama-lamanya adalah setelah kiamat. Sabarlah, sebentar lagi duniamu akan kiamat dan engkaulah penghulu ahli surga. Dengan sangat enggan dan berat hati, Nabi Muhammad pun keluar meninggalkan surga. Setelah itu dia pun diajak melihat-lihat kondisi neraka. Suatu pemandangan yang tidak pernah terlupakan oleh Nabi Muhammad, pemandangan neraka. Dan Nabi Muhammad melihat ada sepasang terompa di situ. Apa kata Nabi? Jibril, ini sendal siapa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah sepasang sendal yang nanti akan dipakai oleh orang yang paling ringan azabnya di neraka. Macam mana model azab dengan memakai sendal ini? Maka diceritakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah Nabi Idris diajak juga lihat-lihat neraka, dan dia juga bertanya, ini sendal untuk apa? Untuk dipakai oleh orang yang azabnya paling ringan dalam neraka. Apa sih hebatnya memakai sendal ini sehingga dia layak menjadi azab? Engkau takkan sanggup mencobanya. Izinkan saya mencoba. Jangan, kata malaikat. Kamu takkan sanggup. Terjadi apa-apa pada dirimu, jangan salahkan saya. Dan sebentar, kalau kamu ngotot mau pakai, saya akan minta dulu pada Allah izin. Singkatnya, Allah mengizinkan. Tetapi jangan salahkan siapa-siapa. Nabi Idris meletakkan kakinya di atas, mencoba memakai terompa itu. Ini dasar terompa, ini kulit kaki Nabi Idris. Baru saja kulitnya ini menyentuh, baru saja, belum ditekan ya, isi benak dalam batok kepalanya menggelegak. Dan dia pun mati di tempat. Setelah Allah bangunkan kembali, Allah hidupkan dia kembali, nyesal dia. Dan tidak pernah kepengen coba lagi. Itulah dia, kai Muhammad, azab orang yang paling ringan kelak di dalam api neraka jahanam ini. Dan tahukah tuan-tuan, bapak ibu, siapakah orang itu? Dan ini membuat Nabi Muhammad tercengang. Yang akan mengenakan sepasang terompah ini kelak adalah pamanmu, hai Muhammad. Siapa paman Nabi yang sangat gigih memperjuangkan dakwanya Nabi? Siapa namanya? Abu Talib. Seumur hidupnya sampai dia meninggal, dia bersama di pihak Nabi Muhammad SAW. Cuma sayang, sampai dia meninggal, sampai akhir hayatnya, dia tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Padahal habis-habisan membela Nabi Muhammad. Menjelang dia meninggal, Nabi Muhammad merayu pamannya, paman, ucapkanlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, paman. Ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau paman melafazkannya, saya yang menjamin paman. Paman kelak di akhirat di dalam surga. Ayo paman, lafazkanlah. Abu Jahal, Abu Lahab juga ada di situ. Hai Abu Talib, jangan coba-coba kamu lafazkan kalimat itu. Kalau engkau lafazkan itu kalimat, namamu kami coret dari daftar para pembesar dan pemuka Quraisy dalam sejarah. Dan engkau tidak diizinkan dikuburkan di pekuburan para pemuka-pemuka dan kepala-kepala kabilah Quraisy. Singkatnya, dia pun meninggal sebelum mengucapkan itu kalimat. Nabi Muhammad menangis. Dan dia tetap diazab dan kekal di neraka, tapi azabnya paling ringan. Ya ringannya kayak gitu. Dipakai batok isi kepala, meledak, ya, menggelegak, meledak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang pengen coba kira-kira? Ma'adzanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi pun menceritakan. Awal-awal Nabi kumpul-kumpulkan dulu. Kumpul, seluruhnya kumpul, dengerin. Ada berita hebat. Orang pun kumpul, orang-orang beriman, orang-orang kafir semuanya kumpul. Malam tadi saya baru saja melakukan perjalanan dengan kehendak Allah ke Masjidil Aqsa dan saya sholat 2 rakaat di sana. Ketawa langsung Abu Jahal. Ketawa Abu Lahab. Satu malam selesai ke Masjidil Aqsa, balik lagi. Dan setelah itu saya pun diajak menuju ke langit yang ke-7, sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Baitul Ma'mur.
dan saya berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Makin besar ketawanya Abu Jahal Abu Lahab. Jadi kalau ada orang yang diceritakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sumbernya Al-Quran, sumbernya dari Allah, dari Rasulnya, ketawa dia, Abu Jahal itu. Abu Jahal Abu Lahab. Setelah Nabi menceritakan itu, apa kata Abu Jahal Abu Lahab? Waktu yang tepat, sekarang saatnya. Orang dimanapun sebumi ini takkan percaya. Masa iya dari Makkah ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit ketujuh, turun balik hanya dalam satu malam. Semua orang pasti akan tidak percaya, dan orang yang mengatakan itu akan dicap gila. Sekarang saatnya kita bawa kembali pengikut-pengikut Muhammad yang setia-setia itu keluar dari agamanya. Semangatlah Abu Jahal Abu Lahab. Siapa dulu nih yang kita datangi? Temennya yang paling kental, temennya yang paling dekat, Abu Bakar. Ayo kita datangi Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sudah berhasil kita bawa tarik balik kepada keyakinan lama, semuanya yang lain pasti akan keluar dan tidak akan percaya dengan kejadian ini, lalu mengingkari Muhammad. Mulailah mereka datang pada Abu Bakar, lalu mereka ceritakan, Abu Bakar, gimana menurut ente? Ada orang ngaku-ngaku bahwa dia sudah ke Baitul Maqdis di Palestina dalam satu malam. Oh ya? Emang ada orang kayak gitu? Terus nggak tanggung-tanggung katanya. Dia langsung naik ke atas langit sampai ke lapis langit yang ketujuh. Terus dia katanya ketemu dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia katanya lihat-lihat dalam surga dan juga lihat-lihat neraka, lalu turun balik sebelum subuh dan nyampe. Siapa yang menceritakan kepada ente? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab? Ini dia masalahnya. Orang yang menceritakan itu pada kami di depan khalayak ramai, sahabat yang selama ini kamu bela mati-matian. Orang yang selama ini kamu percayai habis-habisan, dia adalah Muhammad. Abu Bakar, gila enggak itu? Kamu udah Abu Bakar, percayalah yang kamu ikut itu sesat. Abu Bakar pun terdiam dan langsung spontan setelah itu berkata, demi Allah, bila memang Muhammad Rasulullah yang mengatakan itu, saya Abu Bakar, lebih daripada itu saya pasti percaya. Nggak percaya Abu Bakar. Tidak percaya maksudnya apa? Bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad pasti benar. Inilah dia, makanya beliau digelari As-Siddiq, orang yang sangat percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang apa sih yang dilihat oleh Nabi waktu beliau di dalam neraka? Dalam wajah yang muram dan sedih, Nabi berkata, aku melihat pemandangan neraka diperlihatkan kepadaku oleh Allah. Calon-calon penghuni neraka itu diisi kebanyakan satu dari kalangan umatku, para pemimpin dan para penguasa di muka bumi. Mereka yang paling banyak dalam neraka jahanam. Yang kedua, yang paling banyak aku lihat mengisi neraka jahanam, orang-orang kaya. Dan yang ketiga, yang paling banyak aku lihat mengisi neraka jahanam, kaum wanita. Sekarang kita bahas yang pertama, para penguasa. Rata-rata para penguasa di muka bumi, apalagi di akhir zaman ya, jahat semuanya, zalim semuanya. Pantas kalau nanti di akhirat kebanyakan penduduk neraka, di dalam neraka dilihat oleh Rasulullah terdiri dari para penguasa. Jadi kalau kepengen ketemu dengan Fir'aun, dapat tanda tangan Fir'aun, masuk neraka aja ketemu itu. Kalau pengen ketemu Namruz, pengen ketemu Abu Jahal Abu Lahab dengan penguasa-penguasa jahat sebumi, silakan nanti di neraka. Para penguasa rata-rata di muka bumi tidak mau diatur oleh Allah, enggan diatur oleh agama Allah. Maunya dia yang ngatur, agama nggak boleh ngatur-ngatur. Ini kebanyakan para penguasa di muka bumi. Bu, oh ibu mau anaknya jadi presiden? Mau tuh, normal. Ibu mau anaknya jadi menteri, bu? Mau. Ibu mau anaknya jadi gubernur, anggota dewan? Kok jadi berubah, Pak?
Tanda kehilangan kepercayaan sudah. Nggak mau anak jadi presiden, nggak mau anak jadi bupati, wali kota. Ya Allah, dengar tak? Baik. Sekarang kira-kira Abu Bakar itu pemimpin tidak? Abu Bakar As-Siddiq khalifah ya. Umar bin Khattab pemimpin tidak? Umar bin Khattab pemimpin. Utsman bin Affan pemimpin tidak? Ali bin Abi Thalib pemimpin tidak? Muawiyah bin Abi Sufyan pemimpin apa tidak? Sampai Harun al-Rashid pemimpin apa tidak? Muhammad al-Fatih pemimpin apa tidak? Ini mereka kira-kira di neraka apa di surga? Kok bisa? Jawabannya apa? Mereka menjadi pemimpin, berdaulat di muka bumi untuk menjunjung tinggi agama Allah. Kalau pemimpinnya macam itu, jadi pemimpin. Kalau pemimpinnya akan menjaga agama Allah, akan menegakkan dan menerapkan agama Allah, jadilah pemimpin. Seperti kata Nabi Yusuf, saya siap jadi pemimpin. Syaratnya agama Allah yang akan saya jalankan dalam kepemimpinan ini. Itu baru benar. Jadi menteri, tapi menteri yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bupati, jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi presiden. Kalau agama Allah yang akan ditegakkan, diperjuangkan situ, jadilah presiden. Baik, kita kembali. Itu kelompok pertama, para pemimpin. Terus yang kedua, kelompok yang paling banyak dalam neraka kata Nabi, al-aghniya. Apa arti aghniya? Orang-orang kaya. Orang kaya kenapa banyak dalam neraka? Semua orang kaya rata-rata beralasan sibuk untuk menyembah Allah. Saya sibuk, nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk sholat, nggak ada waktu untuk haji umroh, tak ada waktu untuk melakukan acara macam ini. Tapi ada nggak orang kaya dalam surga sekelas Utsman bin Affan, sekelas Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf dalam neraka atau dalam surga? Dalam surga ya. Ada tidak orang-orang kaya nanti dalam surga? Ada. Bahkan Nabi berkata, orang-orang kaya yang dermawan dulu di dunia, mereka bahkan mengalahkan mujahidin yang syahid. Mereka mengalahkan para ulama Rabbani, warathatul anbiya, kalah. Mereka mengalahkan ahli baca Quran, hafiz-hafiz Quran. Mereka mengalahkan ahli salat. Mereka mengalahkan ahli-ahli amal. Kenapa? Hadisnya Sahih Bukhari Muslim ya. Karena orang kaya berkat dengan fulusnya agama jadi tertopang dan tertolong. Berkat dengan fulusnya banyak anak-anak berbakat, cerdas-cerdas, pintar-pintar, tapi fakir, disekolahkan lalu jadi ulama. Dan mereka yang mengajak manusia banyak kepada dakwah ilallah, akhirnya orang banyak dapat hidayah, orang banyak beramal, dan semua pahalanya dapat sama si orang kaya. Allahu Akbar. Di akhirat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ini perhatikan baik-baik, kalian harus berniat jadi orang kaya. Ya, jangan jadi orang yang selalu tangannya di bawah. Dengar baik-baik ibu. Ibu niat nggak jadi orang kaya? Ibu niat tidak jadi orang kaya? Oke, bagus. Niat ibu benar. Jadi orang kayanya macam mana? Macam dalam hadis ini. Kata Rasulullah SAW, dipanggillah seorang mujahid yang akhir hayatnya bertempur di medan tempur demi menghalau orang-orang kafir, menghabisi orang kafir. Ternyata dia mati terbunuh syahid di medan tempur. Dipanggil, silakan masuk surga. Apa kata mujahid? Ya Allah, aku malu masuk surga sebelum orang yang karenanya aku bisa berjihad, orang yang karenanya aku dapat syahid. Siapa? Kata Allah, ulama ya Allah. Mereka lah yang membakar semangatku, mereka lah yang memotivasiku sehingga akhirnya aku tampil ya Rasulullah, ya Allah. Ya begitu. Kemudian Allah SWT memanggil orang yang hafiz Quran, qari, bersanad, berijazah, dipanggil menjadi guru umat. Apa kata qari? Sama. Karena ulama lah kami terbakar semangat kami ya Allah. Kami malu kalau tidak guru kami duluan yang masuk surga. Dipanggil ahli salat, dipanggil ahli puasa, semuanya ngomong gitu karena ulama ya Allah. Karena ulama akhirnya kami jadi soleh, kami taat. Baik, ulama pun dipanggil oleh Allah, silakan masuk surga. Apa kata para ulama? Ya Allah, kami tak akan jadi ulama, kami tak akan jadi ulama kalau tidak ada orang-orang kaya yang dulu membiayai kami, orang-orang kaya yang dulu menyekolahkan kami, orang-orang kaya yang dulu mengirim kami ke Timur Tengah sehingga kami pulang jadi ulama berkat adanya orang-orang yang semacam itu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami
mendahulukan mereka di depan kami. Allah pun panggil orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang soleh-soleh dan taat dermawan. Lalu Allah persilakan mereka duluan yang buka pintu surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Terakhir, yang paling banyak dalam neraka dari umatku adalah kaum wanita, kata Nabi. Wanita yang macam mana? Kami sebutkan wanita yang syarat-syaratnya berikut ini tak termasuk dia di dalam neraka. Kata Rasulullah, ada 4 kelompok wanita nanti di hari kiamat, dia dipersilahkan masuk surga duluan, mengalahkan orang-orang yang lain. Dia dipersilahkan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia mau. 4 kelompok wanita ini, kata Rasulullah, dipanggil nanti. 1, mana saja wanita-wanita di dunia dulu yang solatnya tepat waktu, maju. Solatnya tepat waktu, on time. On time. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mau ke masjid dia langsung ke masjid, yang di rumah dia udah wudhu bentang sajadah. On time, tepat waktu. Kedua, yang dipanggil nanti wanita-wanita yang puasa Ramadannya lengkap, tiap bulan Ramadan lengkap, maju. Buya, kami kan wanita, ada haidnya. Kami kan wanita, ada hamil, nifas, menyusui. Kan bisa jadi ada yang tidak lengkap Ramadannya, dia ganti di luar Ramadan, itu dianggap Ramadannya lengkap. Mana-mana wanita yang puasa Ramadannya lengkap, maju. Jadi sholatnya 5 waktu tepat waktu. Yang kedua, puasa Ramadannya penuh. Dan yang ketiga, mana-mana wanita yang dulu di dunia pernah bersuami, dia sangat patuh dan taat kepada suaminya, maju. Jadi sholat tepat waktu, puasa Ramadan tidak ada bolong, dan sangat patuh pada suami, maju. Terus, mana-mana wanita yang dulu di dunia sangat menjaga kehormatannya, sangat menjaga kemaluannya, sangat menjaga auratnya, sangat menjaga dirinya dari lelaki asing, maju. Jadi pada satu wanita itu harus ada 4 syarat ini. Salat 5 waktu tepat waktu, puasa Ramadan tidak bolong, kemudian patuh pada suami, dan sangat pandai menjaga kehormatan dan harga diri. Wanita yang pada dirinya ada 4 sifat ini disuruh maju. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga dari arah pintu surga yang mana saja yang kalian mau. Silahkan wahai wanita surga. Ibu masih punya suami kan? Masih? Yang sudah tidak punya suami, menikahlah cepat. Enggak minat Buya. Kenapa? Saya sudah tua. Dan juga takkan ada lagi yang mau dengan saya. Dan saya juga udah enggak mau Buya. Pengalaman saya dengan laki-laki pahit. Oke, kalau begitu, ibu-ibu yang masih punya suami, ibu bisa tidak sholat 5 waktunya tepat waktu? Insya Allah. Ya, pokoknya semua kegiatan kalau sudah datang panggilan azan, tinggal. Sedang rapat katakan maaf, saya mau sholat dulu. Sedang apa saja, ya, sedang di kantor, sedang di toko, sedang apa saja, asal Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua aktivitas stopkan dulu. Besarkan panggilan Allah. Itu sholat on time. Kemudian puasa Ramadan. Buya, bagaimana dengan puasa Ramadan kami yang sudah lewat? Kami kayaknya ke depan berjanji tidak akan bolong-bolong lagi. Oke, yang lewat-lewat itu dihitung dan diganti. Kalau tak sanggup mengganti, maka bayarkan fidyahnya. Ya, yang paling afdal adalah ganti. Kalau tak sanggup, bayarkan fidyahnya. Setelah itu baru, selama ini saya kurang solehah untuk suami saya, suka membantah, mulut ini suka merepet pada suami. Dan sekarang setelah dengarkan pengajian ini, bisa nggak kami mulai dari sekarang Buya? Bisa. Silahkan. Ibu-ibu pulang dari pengajian ini menjadi sangat berubah. Suami pun heran, tumben dek, kamu sekarang jadi lunak. Sebelumnya keras, sebelumnya liar, sebelumnya kasar, ini malah berubah. Abang, wah kan begitu. Si adek mau paling di depan nanti masuk surga.
Jadi syaratnya adik wajib jadi wanita solehah yang sangat patuh pada suaminya. Buktiin deh, buktiin. Siap bang. Ya. Oke, Bu, mudah-mudahan ibu dikasih Allah rezeki suami yang soleh pula hendaknya. Amin. Yang tobatnya bareng. Ya, jangan kita duluan tobat nanti dia belakangan, itu susah juga itu. Mudah-mudahan ya Bu ya, suaminya udah berubah, udah tobat, atau ibu dan suami ternyata dari dulu udah lelaki wanita solehah. Allahu Akbar. Terus baru terakhir, nah kalau ibu-ibu ini sudah aman lah. Rasa-rasanya ibu tidak akan gentayangan di media sosial. Takkan mungkin ini usia ibu macam sekarang ya Bu ya. Ya biasanya ini ibu-ibu modis, ibu-ibu muda. Ini yang masih bermain di dunia maya, berkenalan dengan laki-laki orang, dengan suami orang. Ke suami orang mesranya minta ampun. Abang, kakak, ke suaminya, apaan lo? Dek, abang lapar. No, ambil sendiri di dapur. Ya, kenapa? Muak dia lihat muka suaminya. Tidak, ini wanita bukan macam ini yang bukan kita ceritakan sekarang. Yang kita ceritakan wanita yang baik pada suaminya. Buya, bagaimana kalau suami kami tak baik pada kami? Itu urusan dia dengan Allah. Kalau ternyata dia nggak masuk surga, nggak beruntung dia. Ya, ibu jadi ratu bidadari surga. Ibu jadi ratu bidadari surga. Ibu tahu nanti tidak? Cantiknya ibu jadi ratu bidadari surga itu macam apa? Ibu tahu tidak? Jawab Bu, tahu tidak? Oke, dikasih tahu. Kata Rasulullah, kalau satu orang wanita surga, bidadari surga nih, turun ke bumi, seluruh laki-laki sedunia melihatnya, hanya dengan melihat saja, maka seluruh laki-laki sedunia ini hilang seleranya dengan wanita dunia yang mana saja. Hilang langsung seleranya. Kenapa? Tegangan tinggi yang barusan dia lihat. Putus semua tali-tali dan urat-urat saraf di tubuhnya. Melihat tegangan tinggi ini. Kelepak. Udah nggak minat lagi dengan wanita dunia. Itu kalau satu bidadari surga turun, ya. Tapi kata Rasulullah, ratu bidadari surga kecantikannya 70 kali lipat daripada bidadari surga sekarang. Dan mereka adalah wanita dunia yang solehah yang masuk surga. Berarti ibu orangnya nanti. Amin. Maaf Bu, wajah-wajah ibu yang sekarang yang ada ini tidak laku di surga. Tidak laku. Sebab apa? Allah robah wajah ibu. Bidadari pun minder. Bidadari pun melamar menjadi dayang-dayang ibu-ibu. Masya Allah. Allahu Akbar. Syaratnya 4 tadi Bu. Jaga sholat 5 waktu, penuhi puasa Ramadan, taat patuhlah pada suami, jagalah kehormatan dan kemaluan diri. Ya, Allah jamin ibu paling duluan masuk surga. Amin. Di luar pada itu, kami katakan dialah wanita-wanita yang banyak ditemukan di dalam neraka.